Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini kali ini kita akan membahas tentang penggunaan looping atau perulangan pada UiPath. Nah, seperti pada bahasa pemrograman umumnya nih, UiPath juga memiliki kondisi looping. Nah, bagi teman-teman yang latar belakangnya non-IT dan nggak tahu apa itu looping atau pengulangan adalah sebuah kondisi di mana satu atau beberapa baris kode atas sequence pada UiPath dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, loop ini digunakan untuk mengeksekusi sequence atau kode yang sama berulang kali. Nah, sequence yang sama dijalankan berulang-ulang beberapa kali selama kondisi tertentu itu benar. Nah, pada UiPath sendiri terdapat beberapa sequence yang dapat digunakan seperti penggunaan if, do, dan while. Bedanya apa sih? Yuk kita langsung ke contohnya. Pertama-tama seperti biasa kita buka UiPath terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka, kita langsung masuk saja ke proses atau create new project. Kita masukkan latihan looping. Kita isi latihan looping pada UiPath. Lalu kita create. Kita tunggu hingga selesai. Oke, kita open main flow. Nah, lalu kita masukkan activity yang ingin kita gunakan. Ya, ini kita mulai dari if terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu activity dan sequence, teman-teman dapat menonton video kami yang telah kami upload sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan terlebih dahulu sequence. Oke. Nah, sequence ini kita ganti latihan looping. Latihan looping. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan assign. Nah, assign ini untuk memasukkan suatu nilai atau tipe data ke dalam sebuah variabel. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu tipe data dan variabel, teman-teman juga dapat menonton video yang telah kami upload sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita buat variabel terlebih dahulu dengan nama counter. Lalu kita enter. Lalu kita isi nilainya dengan 1. Oke. Nah, ini masih error karena tipe data counter ini masih berupa string. Kita ganti ke integer dulu yang mampu menampung tipe data integer atau angka. Kita ganti integer. Nah, kita ada di scope latihan looping. Lalu kita masukkan sequence baru di bawahnya. Nah, kita tambahkan assign 1 lagi. Counter 1. Counter 1. Kita enter. Kita masukkan nilainya 4. Nah, selesai. Lalu kita ganti. Jangan lupa. 32. Nah, sekarang kita contoh penggunaan if. Nah, variabel ini kenapa kita taruh scope-nya looping? Mungkin teman-teman nanya ya, kok scope-nya latihan looping? Karena nanti di bawahnya akan ada beberapa sequence lagi seperti sequence penggunaan if, sequence do, hingga sequence while. Nah, kita tidak perlu membuat variabel lagi nih karena kita cukup menggunakan satu variabel atau variabel global di latihan looping. Kecuali teman-teman ganti ke misalnya penggunaan if. Jadi si variabel counter ini hanya bisa digunakan di penggunaan if, tidak bisa digunakan di yang ada dalam latihan looping atau yang nanti yang ada di bawahnya. Seperti itu. Lebih jelasnya ada di tentang penjelasan video terkait variabel dan tipe data. Oke, kita lanjut. If, masukkan if. Oke. Nah, if di sini adalah kondisinya. Kita harus menentukan kondisi yang ingin dijalankan robot. Contoh, kita masukkan counter. Jika counter, if itu adalah jika bahasa Inggris gampangnya. Jika counter ditambah counter 1 sama dengan 5, maka dia ngapain sequence-nya? Teman-teman ingin melakukan apa kalau counter ini? Jika counter ini ditambah ini sama dengan 5, teman-teman ingin melakukan apa? Contoh, kita ingin membuat message box. Perhitungan benar. Oke. Perhitungan benar. Nah, kalau salah ngapain? Kita tinggal tambahkan else. Jadi teman-teman ketika nanti ada terjun di project atau membuat sebuah robot atau mau ingin mengautomatisasi bisnis atau apapun itu dan menggunakan else, jangan lupa teman-teman harus membuat kondisi else-nya jika kondisi if-nya tidak terpenuhi.
Sebagai contoh, jika ditambah counter 1 tidak sama dengan 5, si robot akan ngapain nih? Karena jika tidak teman-teman membuat kondisi else-nya, dia akan berputar-putar di situ terus. Akan jadi infinite loop. Nah, else-nya ngapain? Oke, else-nya adalah dia akan robot akan memberitahu kita atau user bahwa perhitungannya salah. Perhitungan salah. Oke. Nah, coba kita jalankan. Kita running. Ya. Robot sedang berjalan. Robot sedang masih berjalan. Nah, perhitungan benar karena counter 1 counter 1 isinya 4 dan counter isinya 1, 4 ditambah 1 5, maka benar dia. Maka tadi dia ngeprint perhitungan benar. Coba kita ganti kondisi yang lain. Counter ditambah counter 1 100. Apakah 4 ditambah 1 100? Kita lihat apakah robot mampu menghitungnya. Kita lihat, kita run. Robot sedang berjalan. Nah, perhitungan salah. Karena 4 tambah 1 nilainya bukan 100. Oke, kita kembalikan ke kondisi awal, kondisi true. Nah, mudah bukan penggunaan if. Selanjutnya kita akan ke penggunaan while. Oke, kita buat sequence baru di bawah sini. Sekarang while. Nah, kita tidak perlu menginisiasi variabel baru karena di atas sudah ada counter sama dengan 1. Maka langsung saja kita ke penggunaan while. Oke. Nah, kondisinya apa? Kondisi yang ingin kita tentukan adalah counter kurang dari 100. Nah, ketika counter ini nilainya kurang dari 100, robot harus ngapain nih? Robot harus menjalankan apa? Hingga kondisinya 100 kurang dari 100 atau dalam artian 99, maka dia akan berhenti. Paham ya? Oke, kita masukkan Writeline. Kita counter. Jangan lupa tambahkan toString karena Writeline hanya mampu membaca tipe data string. Oke. Kita tambahkan assign. Kita tulis counter ditambah 1. Nah, selama kondisi counter ini masih kurang dari 100, dia akan ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1 hingga kondisinya terpenuhi. Kondisi counter ini, variabel counter ini nilainya 1, sudah kita inisiasikan tadi di atas. Mari kita jalankan. Sedang berjalan, ditunggu sebentar. Oke, perhitungan benar. Ini yang penggunaan if tadi. Ingat ya, sequence dia adalah menjelaskan atau menjalankan robot secara urut dari atas baru ke bawah. Itu sequence. Oke, kita lihat outputnya. Robot sudah selesai. Nah, lihat, dia akan menghitung 1 hingga 99. Nah, 1 hingga 99 karena kondisi yang kita tetapkan adalah kurang dari 100. Kecuali kita menggunakan kurang dari sama dengan 100, maka dia akan menghitung 1 hingga 100. Mudah bukan penggunaan while? Nah, selanjutnya kita akan mencoba penggunaan dari do. Nah, apa sih bedanya do dengan while? Karena secara flow ini hanya sedikit mirip-mirip sedikit ya. Coba kita lihat. Kita seperti biasa masukkan lagi sequence. Nah, kita ganti jadi do. Oke, nah kita assign lagi counternya, kita ulang menggunakan counter. Kenapa? Karena khawatir terdistract oleh counter yang di atasnya. Counter yang di atasnya itu tadi 1 sampai 100. Nah, kita inisiasikan lagi. Kita definisikan lagi counter sama dengan 1. Kita reset. Sebenarnya bisa kita ctrl D disable. Ini disable. Nah, tapi saya ingin menunjukkan ke teman-teman nih, perbedaannya apa sih antara if, while, dan do. Nah, untuk melihat perbedaannya, maka kita harus tetap menjalankan ketiganya secara bersamaan. Kita enable kembali.
Kita masukkan. Nah, lihat teman-teman dari sini seharusnya sudah dapat melihat perbedaannya ya. Coba kita buka yang tadi while. Jika while, kondisinya kita tentukan di awal. Nah, selama kondisinya belum terpenuhi, robot akan terus berjalan hingga kondisinya terpenuhi. Coba kita lihat yang do. Do itu robot akan menjalankan terlebih dahulu nih. Robot harus ngapain? Jalan dulu sampai kondisinya terpenuhi. Jadi kondisinya ditentukan di akhir. Jadi robot akan jalan terus, jalan. Kalau kondisinya sudah terpenuhi, baru dia akan berhenti atau keluar dari loopingan. Oke, contoh kita masukkan lagi Redline. Seperti biasa kita masukkan tentang penggunaan do. Biar teman-teman nanti di otot gampang membacanya sih mana yang hasil robot do dan mana yang hasil robot while. Penggunaan do. Kita tambahkan lagi Redline. Di sini untuk kita melihat si counternya atau isi data dari variabel counter ini apa aja. Counter jangan lupa toString karena Redline hanya mampu membaca tipe data string. Oke. Nah, jika sudah, kita masukkan assign. Oke. Sorry, saya ingin ganti counternya jadi 100. Ingin saya ubah. Nah, kita lihat. Kita masukkan lagi counter minus 1. Kondisinya apa? Kondisinya saya ingin counter lebih dari 1, maka dia berhenti. Nah, jadi dia akan terus berjalan. Counter ini nilai 100, dia akan terus berjalan hingga counter ini lebih dari 1. Seperti itu. Sampai habis. Oke. Coba kita running dulu ya. Benar, ini yang penggunaan if tadi. Nah, sudah selesai, kita lihat apakah outputnya benar. Jika salah berarti logik kita yang salah. Nah, ini penggunaan do. Oh, dia akan terus mengurangi 100 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 hingga kondisinya lebih dari 1 atau sama dengan 2. Lihat. Oh, sama dengan 2 maka dia berhenti. Nah, teman-teman sudah mampu kan melihat perbedaan dari do dan while ini seperti apa? Mudah bukan? Nah, nantikan video kami di seri selanjutnya ya. Bye-bye.